Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini jam berapa ya? Ya jam 7-an lah di sisa. Sekarang ya kita malam ini sudah berada di tempatnya beliau, yakni Bapak dosen kami, dosen pengampung, ya Bapak Rijal ya Bapak. Ya mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan kebetulan memang ini adalah sebuah keinginan kami buat berdiskusi dengan beliau, karena memang sekarang ini marak-maraknya korupsi ini menjadi-jadi gitu loh. Nah, dengan adanya kami di sini nih pengen bincang-bincang santai itu dengan beliau, yang sembari ngopi dengan beliau. Dan setelah ini juga kemudian ya kami di sini ya bersama teman-teman juga di sini, teman-teman kelas. Nah Pak, sekarang nih Pak ya, nah perihal korupsi Pak, saya tuh sejak dari dulu, dari awal kecil tuh udah kenal korupsi itu di Indonesia ada biasa gitu loh. Nah masalahnya, nah yang sangat viral sekarang ini, dulu itu di mungkin lah di kepresidenan Jokowi. Nah itu dulu kasus-kasus korupsi itu nggak ada yang mungkin ya terbuka lebar gitu. Nah dalam arti kasus itu nggak terungkap gitu loh. Nah kenapa kok di zaman Bapak ini siapa namanya Prabowo itu kok terungkap semua gitu loh. So, padahal itu kan di zaman Jokowi, nah itu udah banyak gitu yang korupsi. Nah terungkapnya itu di sekarang gitu loh, banyak yang terungkap gitu. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Jokowi ini nutupin apa gimana? Saya kurang tahu Pak gitu. Nah sekarang itu yang viral tuh sekarang Pak, kayak gitu banyak yang terungkap gitu loh. Jadi ya ini terima kasih pertama saya ucapkan ya buat teman-teman sudah jauh-jauh datang sengaja ya dalam rangka bersilaturahmi ke rumah saya. Ya beginilah adanya gitu ya, jamuannya ya paling ngopi lah, kita santai aja lah ya sambil ngerokok gitu. Tadi saya sempat tanya-tanya juga ke teman-teman, ini rumahnya ternyata pada jauh gitu ya. Ya mumpung sekarang hari Minggu ya, hari libur ya apa-apa lah kita sambil ngopi santai gitu ya. Apalagi ngopi santainya ini bukan ngomong ke sana kemari gitu, tapi luar biasanya kalian datang kemari membawa bahan gitu, bahan untuk berdiskusi. Nah, jadi kan silaturahminya ada nuansa akademik begitu. Nah, ini perlu saya apresiasi gitu ya, luar biasa. Karena jarang lah. Biasanya kan orang kalau datang silaturahmi ngerokok, udah ngomonginnya udah ngomongin apa gitu ya, universe, alam semesta ketujuh ada atau enggak, yang macam-macam lah gitu. Ah, tapi ini luar biasa ya, kalian datang ke sini ternyata membawa sebuah keingintahuan tentang korupsi, ingin lebih memahami lebih jauh kegelisahan terkait korupsi yang mungkin selama ini kalian masih belum tahu gitu ya, sebenarnya ada apa sih hal-hal seperti itu. Nah jadi berbicara tentang korupsi, saya ingin mengutip sebuah adagium dari Lord Acton tentang statement korupsi gitu, bahwa beliau mengatakan power tends corrupt and absolutely power tends to corrupt absolutely. Jadi Lord Acton itu mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung
melakukan korupsi. Dan kekuasaan yang absolut itu cenderung melakukan korupsi secara absolut juga. Artinya apa? Pemerintah dengan yang diperintah, berarti siapa? Pemerintah itu kan negara, yang diperintah siapa? Rakyat. Berarti kan hubungan vertikal tuh, atas ke bawah dan bawah ke atas kan gitu. Selama ada pemerintah, maka kecenderungannya itu adalah korupsi. Korupsi itu apa? Maksud korupsi di sini tuh, yaitu adanya penyelewengan. Ya. Misalnya penyelewengannya itu ingin mempertahankan kekuasaan. Seperti kasusnya waktu era pemerintahan Soekarno. Soekarno itu digulingkan oleh Soeharto pada tahun 1965 dan berkuasa 32 tahun sampai 1998. Kenapa? Bisa terus berlanjut sampai 32. Berapa periode? Karena disetting. Ada penyetingan demokrasi itu ya hanya sebatas slogan karena ditunggangi oleh penguasa pada saat itu. Nah ini juga masuk dalam kategori korupsi. Bagaimana melakukan sebuah cara untuk mempertahankan kekuasaan. Hukum dimainkan agar hukum berpihak pada penguasa. Terus seperti itu. Nah, sampai pada akhir tahun 98 masyarakat mulai melek. Ini ada yang nggak benar ini. Seperti ini terus. Yang pastinya Pak, apa namanya? Kalau korupsi itu kayaknya bukan berarti bentuk kayak uang saja gitu ya. Bukan. Justru korupsi itu pengambilan atau penyelewengan itu kan bentuk banyak. Penyelewengan. Kamu diamanahi misalnya untuk beli rokok Sampurna Mil. Ya. Belinya 1 bungkus. Yang datang setengah bungkus. Nah. Terus ada alasannya apalah gitu ya. Yang jelas alasan tersebut harus saya terima, yang kemudian Anda bisa mendapatkan untung dari setengah bungkus itu. Itu juga bagian dari korupsi. Kalau semisal nih sama-sama ridho gitu loh. Udah nggak apa-apa gitu. Itu justru korupsi yang terjadi di Indonesia. Kenapa tinggi korupsi di Indonesia itu? Dikarenakan adanya pembenaran. Pembenaran terhadap tindakan korupsi. Karena dibungkus dengan kebaikan. Misalnya tadi saling ridho. Pak, nggak apa-apa ya. Bapak kan nggak amanahin ke saya 1 bungkus. Ini adanya cuma setengah bungkus. Kamu cari-cari alasan biar saya itu menerima itu. Pada akhirnya ridho saya. Ya udah nggak apa-apa lah. Gimana lagi? Apa yang kamu lakukan itu adalah bentuk dari korupsi. Tidak menjadi korupsi apabila apa yang kamu sampaikan itu jujur. Misalnya, Pak, karena saya kedinginan, saya juga habis duit, saya berteduh, saya ngerokok, pakai rokoknya Bapak. Kemudian di situ saya memahami karena berangkat dari kejujuran. Kemudian ya udah nggak apa-apa. Itu bukan korupsi. Korupsi itu adalah mengakali apapun sehingga kamu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ya.
saya nitip ke kamu, ini uang 100.000. Pokoknya, ini uang 100.000 bisa cukup untuk kita ngemil bareng di sini. Ya kan? Ya. Yang kamu berpikir, wah 100.000 mah duit gede nih. Dengan duit 20.000 saja, ini pun juga sudah ada cemilan. Misalnya 10.000 untuk kopi, 10.000 lagi untuk gorengan, selesai. Terus kamu datang ke sini, bawa aja Pak, ini sudah. Saya nggak bakal nanya kembalian atau apa, kan saya ngamanahinnya apa? Ini uang 100.000 untuk. Jadi saya kan beranggapannya, oh ini berarti 100.000 kan begitu. 80.000-nya kamu gunakan untuk kepentingan pribadi. Dan itu tidak disampaikan ke saya bahwa ada sisa, ada itu. Itu adalah perbuatan korupsi yang kecil. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau merujuk pada teorinya Jack Bolonge, dia mengungkapkan terjadinya korupsi itu karena 4 hal. 1, greed. 2, opportunity. Yang ketiga, needs. Yang keempat, exposure. Pertama, greed itu apa? Keserakahan. Greed itu maksudnya apa? Keserakahan. Orang kalau udah lihat adanya, wah ini bisa nih dipakai, padahal kamu nggak butuh, kamu udah terpenuhi kebutuhan kamu, cuman ini sayang nih kalau nggak digunain, akhirnya dipakai duit itu karena muncul secara psikologis adanya watak serakah. Yang kedua, needs, opportunity, kesempatan. Karena ngelihat ada celah, wah ini bisa saya akalin nih, bisa saya lipat nih 80.000. Toh buat cemilan, buat kopi gak bakalan habis sampai 100.000. Karena punya pikiran ke arah sana, maka peluang untuk melakukan korupsi itu semakin besar. Opportunity. Yang ketiga, needs, butuh. Waduh, ini 80.000, saya butuh nih. Sekarang hari Minggu, pulang dari ngobrol ngopi bareng sama Pak Rijal, ini bisa ngajak jalan nih. Ya, ngajak jalan ceweknya. Nah, itu karena the power of kepepet, needs gitu. Exposure. Nah, ini lebih kepada efek jerah. Orang ketika ketahuan kami melakukan hal seperti itu harus sudah, biar didapatkan efek jerah, expose aja udah. Nih kelakuannya si Said ini ke anak-anak kelas 1A, ternyata dia itu suka nilai uang. Saya kasih 100.000, dibeliin makanannya cuma 20.000, sisanya sama dia nih. Sehingga orang kan nggak percaya sama kamu, nggak ini. Nah itu memberikan efek jerah yang kemudian kamu tidak akan melakukan hal tersebut. Nah jadi saya kira kasus-kasus korupsi yang marak saat ini itu tidak lepas dari 4 hal tadi, ya, yang digagas oleh Jack Bolonge itu seperti itu. Jadi adanya keserakahan, kemudian kesempatan, kebutuhan. Nah, hal itu bisa diantisipasi, ya, sebetulnya bisa diantisipasi dengan misalnya keserakahan itu kita ditanamkan dengan sifat qanaah lah, cukup dengan apa yang kita dapatkan dari hasil halal. Kalau kita sehari dapat 50.000, dapat buat ini itu segala macam, ya udah itu syukuri. Jangan melihat apa-apa itu ke atas. Kadang kenapa ya? Sekarang kan sangat mudah ya mau ngapa-ngapain itu. Kayak misalnya mau dapetin iPhone, dapetin mobil atau apa kan. Sekarang dipermudah dengan kredit semacam itu juga. Cukup dengan KTP lah misalnya, ya. Orang udah bisa pinjol, tapi tidak melihat dampak ke depan. Mereka lebih mengutamakan bagaimana gaya dulu gitu. Ternyata dengan gaya itu
justru malah menjerumuskan orang ke jurang yang lebih dalam gitu. Ini yang seharusnya diperhatikan ya oleh teman-teman. Oke, baik, break dulu. Ada. Oke. Nah, Pak, ngomong-ngomong ya, sekarang kan ya kayak udah biasa gitu, ya korupsi dari dulu kan, dari zaman Belanda kan udah ada korupsi itu. Kenapa ya? Eh, Dari zaman penciptaan manusia juga udah ada. Iya. Ya, tetapi Pak, bagaimana Indonesia nih menanggulangi korupsi itu belum kelar-kelar gitu loh. Nah, caranya tuh gimana gitu? Kok masih belum selesai-selesai gitu. Ibaratnya kayak gini. Juga bingung Pak itu. Ya. Kita ingin menghilangkan kemiskinan. Kita ingin menghilangkan orang yang sakit. Kita ingin menghilangkan orang yang bermaksiat. Bisa atau enggak pertanyaan? Mustahil. Nggak mungkin. Kita bisa menghilangkan kemaksiatan. Kita bisa menghilangkan ya konteksnya. Menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan, nggak bisa. Karena apa? Itu di luar kemampuan. Di luar wilayah kita. Di luar kontrolnya kita. Untuk mengatasi itu semua. Karena apa? Orang miskin itu karena ikhtiar manusia itu sendiri. Itu pilihan hidupnya dia sendiri. Orang kaya, kenapa dia kaya? Apakah itu sudah ketentuan Tuhan? Ya, itu kan pilihan hidupnya dia. Dia ingin sukses. Makanya dia kejar kesuksesan itu. Dia ingin sehat. Dan hidupnya sehat. Tidak sakit. Ya, solusinya bukan disediakan rumah sakit. Tapi dia memiliki kesadaran untuk punya pola hidup sehat. Kan begitu logikanya. Jadi, yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu bukan menghilangkan, tapi memfasilitasi bagaimana caranya meminimalisir itu, mencegah itu agar itu tidak terjadi. Misalnya, orang tidak mau sakit. Solusinya bukan ada rumah sakit. Kalau orang disediakan rumah sakit, itu orangnya sakit. Orang sakit baru dibawa ke rumah sakit, kan gitu. Menjaga berarti. Nah, berarti kan pencegahannya dulu gimana orang untuk tidak sakit. Pertanyaannya, apakah mungkin manusia tidak sakit? Nggak mungkin. Setiap orang pasti sakit. Nah, makanya orang yang sakit itu tidak ada pencegahan. Ya rumah sakit lo bangun karena konsekuensi menjadi manusia ya pasti sakit. Mencegah itu yang biar orang di usia rentan ya masih tetap sehat, masih tetap apa. Orang yang miskin gimana biar dicegah tidak miskin. Makanya apa? Pendidikan digencarkan. Orang yang sudah terlanjur miskin ya udah, biar anaknya tidak menjadi miskin seperti orang tuanya, ya makanya diberikan beasiswa misalnya. Orang, nah bagaimana dengan yang korupsi? Orang yang korupsi, pencegahannya bagaimana? Pendidikan anti korupsi, pendidikan biar dia itu tidak serakah, pendidikan biar orang itu merasa cukup, pendidikan orang itu gimana diajarkan untuk bisa tahu gitu mana haram, mana halal, mana yang benar, mana yang salah. Mereka itu takut dengan hukuman dari Tuhan dan seterusnya. Nah, hal itu kan bisa mencegah. Hal yang paling efektif untuk mengatasi korupsi adalah satu, sebagaimana yang pernah serukan atau pernah dideklarasikan oleh Prof. Emil Said. Beliau mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak ada yang takut kepada Tuhan. Sepanjang manusia tidak takut kepada Tuhan, maka korupsi itu pasti akan terus berkembang, merajalela. Solusinya adalah dekatkan diri Anda dengan agama dan takutlah kepada Tuhan, niscaya keinginan untuk melakukan korupsi pun akan hilang. Nah Pak, tapi itu ya kadang-kadang Pak ya, orang-orang itu yang korupsi itu kebanyakan orang yang gamis. Nah, dalam hal apa? Dia tuh yang saya lihat tuh
Tapi kayaknya nih ya bisa lah gitu mimpin masyarakat gitu. Ya kelihatannya dari ya mungkin eh, profil dia orangnya ya baik, agamis juga. Nah pada akhirnya dia korupsi juga. Apa itu Kalau bukan solusi? kalau melihat dari sisi psikologis, ini dalam kacamata ilmu psikologi ya, ilmu psikologis. Ini tuh sebetulnya penyakit. Orang yang agamis, orang yang tahu agama, yang tahu hukum, yang tahu halal haram segala macam, tapi dia masih melakukan seperti itu. Jangankan korupsi lah, pelecehan, Banyak. ustadz melakukan pelecehan terhadap ini segala macam. Itu sebetulnya adalah penyakit kalau secara pandangan psikolog. Nah, diagnosanya itu adalah disonansi kognitif namanya. Diagnosa orang psikolog itu mereka ini mengidap penyakit disonansi kognitif. Artinya apa disonansi kognitif itu? Dia ada kontradiksi antara kontradiksi ya atau paradoks antara apa yang dia tahu dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak melakukan. Itu namanya disonansi kognitif. Nah, orang yang seperti ini harus diberikan tamparan solusinya. Tamparan seperti apa? Misalnya, melakukan pendekatan empiris. Empiris itu secara praktek lah ya, secara indrawi. Misalnya, ini api. Secara teori, secara ilmu, api itu panas kan? Nah, butuh nggak pembuktian? Butuh. Ya nggak perlu. Ngapain? Iya udah panas soalnya Pak. Udah tahu kok, semua orang juga udah tahu. Iya. Api itu panas. Buktinya apa? Ya dia membakar. Iya. Dengan api, saya bakar kertas, kertas akan terbakar. Itu kan sebuah pembuktian. Nah, orang yang mengidap disonansi kognitif, yang berlawanan antara ilmu dengan amal, dia harus dipraktekkan dulu bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan akan berdampak pada hukuman misalnya. Maka dia tidak akan melakukan itu ketika diberikan efek jera. Efek jerahnya apa? Ketika dia melakukan korupsi, ya, misalnya si orang agamis ini melakukan pelecehan, ya bukan dikasih tahu, bukan dikasih hukuman itu, langsung aja kebiri. Dia nggak akan melakukan lagi. Tampar Jadi, langsung keras ya. Ya, jadi dia harus memang solusinya itu orang yang sudah kena penyakit itu harus dikasih efek jerah. Solusi terbaik itu efek jerah. Kalau misalnya dia, karena orang yang disonansi kognitif itu sifat aslinya itu adalah nakal. Nakalnya itu ya ngeyel gitu. Udah tahu salah, tapi tetap melakukan. Udah tahu itu haram, tapi tetap dilakukan. Udah tahu itu apalah gitu ya, tetap dia. Itu namanya disonansi kognitif. Nah, orang di Indonesia rata-rata itu karena dia tahu salah, dia tahu ini haram, tapi enak, enggak? Iya enak kan. Tapi enak, ya udah dilakukan. Nah, solusinya bagaimana? Maka enaknya itu harus dihilangkan dan diberikan efek jerah. Si ustadz, jangan si ustadz, misalnya si orang agamis ini melakukan korupsi, udah aja langsung kasih efek jerahnya apa? Miskin kan? Penjara. Penjara aja cukup nggak sih Pak? Hah? Cukup nggak cuma penjara aja? Kadang tuh Ya. penjara bisa dikurang-kurang. Ya sebetulnya penjara sendiri karena di kita itu Kurang ekstrim kali ya? ya kalau mau ekstrim ya ekstrim sekalian. Kalau saya sih untuk tipikor ya tindak pidana korupsi ya itu harus Bener-bener emang. yang ekstrim gitu. Dan Karena korupsi itu sebuah tindakan yang
yang bisa di, dibenarkan gitu. Kayak udah apa ya? Kebiasaan gitu ini soal kayak gitu. Kayak gini misalnya, kejahatan yang bisa disahkan gitu, itu korupsi. Jadi jahatnya korupsi itu sebesar apapun kerugiannya, tapi itu bisa disulap menjadi sesuatu yang indah. Itu hebatnya korupsi. Karena kayak gini ya, misalnya saya korupsi 1 miliar, rupiah. Kemudian dari 1 miliar rupiah itu 500 jutanya untuk membantu orang, ya, sehingga orang antusias sama saya. Wah, udahlah, ini orang hebat, tanpa tahu dana tersebut dari mana. Oke, nah, dibungkus dengan keindahan, karena ngasih. Setelah itu terbukti bahwa apa yang saya kasih itu ternyata bersumber dari uang haram. Itu kasus akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Orang-orang di belakang saya itu ngebela, Support ya. nge-support. Wah, ini mah udah nggak apa-apa, orang baik, orang ini segala macam. Akhirnya kejahatan menjadi tabu, menjadi buram, menjadi buyar. Karena kejahatan saat ini itu sudah dibalut dengan hal-hal seperti itu. Media, tahu media itu, misalnya saya melakukan kejahatan, tapi media tidak akan mengekspos kejahatan saya kalau saya memberikan keuntungan untuk dia. Begitupun misalnya kepolisian atau hal-hal lain, mereka tahu saya salah, saya ini. Tapi ketika saya memberikan sesuatu kepada mereka yang menguntungkan mereka, selesai. Perkara itu seolah mereka itu tutup mata, tutup telinga, tidak tahu menau. Dan itu kasus-kasus seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di awal penciptaan manusia itu sendiri. Kasus Qabil dan Habil, kasus setiap kaum di zaman para nabi. Itu kasus-kasus tuh, kasus-kasus korup. Korup itu jangan selalu dimaknakan secara material saja. Korupsi dalam kasus pengkhianatan terhadap amanah, pengkhianatan terhadap kekuasaan, pengkhianatan terhadap janji dan seterusnya, itu mengerikan. Itu juga masuk dalam kategori korupsi. Gitu. Nah, tapi yang saya baca Pak ya di bukunya Titit Samadrianto itu, korupsi itu kayak gunung katanya Pak, gunung es. Jadi, nah gunung es itu di tengah lautan katanya. Nah kemudian, nah di bawah gunung es itu nah terdapat es yang besar gitu Pak, lebih gede daripada gunung. Nah ketika udah dihancurkan di si gunung es nih, nah dia ini tetap menjulang tinggi gitu, tetap bikin gunung lagi gitu katanya. Nah meskipun kita Mengikis. yang membiar yang meniadakan si korupsi itu, nah berarti itu akan tumbuh lagi gitu Pak. Nah soalnya itu ada es lagi di bawah. Nah saya pernah dengar ini saya ngutip dari perkataannya Gus Dur itu pernah, kalau misal pengen mau memberantas korupsi itu harus hilangkan elit-elit dulu katanya. Itu gimana Pak? Oke. Tadi balik lagi kepada pernyataannya Lord Acton tadi, ya, bahwa kekuasaan itu cenderung pada korupsi. Nah, maka elit yang dimaksud di sini kan penguasa, gitu. Orang-orang yang berkuasa, ya, orang-orang yang yang mengambil kebijakan dalam sebuah pemerintahan. Kalau para elit ini dihilangkan, kemudian kekuasaan dikembalikan kepada rakyat,
tetap saja rakyat juga harus memiliki wakil yang mewakili suara kan, yang mewakili suara rakyat. Ya pada akhirnya kan sistemnya balik lagi ke demokrasi lagi kan begitu. Nah, sekarang kan persoalannya tinggal wakil rakyat ini yang harus betul-betul mewakili, yang harus betul-betul bersih dari potensi korupsi. Nah, pada akhirnya hal itu pun juga dilakukan orang-orang yang menjabat di KPK, yang menjabat di wakil rakyat gitu. Mereka itu banyak yang diambil dari aktivis anti korupsi. Tapi ketika menjabat, mereka itu konsep teori luar biasa untuk menanggulangi korupsi itu luar biasa. Sehingga orang percaya, wah ini orang cocok banget nih masuk KPK maksudnya. Tapi yang terjadi apa? Pimpinan KPK sendiri malah menjadi tersandung kasus korupsi. Karena apa? Orang ketika berkuasa, memiliki mandat, memiliki jabatan, itu cenderung dia itu terbawa. Makanya keimanan di sini bukan hanya keimanan terhadap agama, tapi keimanan terhadap prinsip. Ketika dia menetapkan diri, meneguhkan diri kepada sifat anti korupsi, itu harus istiqomah. Jangan sampai goyah gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu sekarang berprinsip luar biasa, bagus secara teori konsep itu udah keren banget. Tapi ketika setelah masuk dalam gelombang, dalam arus wilayahnya itu banyak pelaku korupsi, bahkan sistemnya juga sudah cenderung korup, dia otomatis akan terbawa dalam arus itu. Nah, ini yang mungkin sering terjadi, dan solusinya satu, kita harus meneguhkan, mengokohkan keimanan untuk tetap dalam ideologi anti korupsi, ideologi yang kuat, bagaimana kita bisa tetap teguh dalam keimanan. Iya Pak, jadi nah kalau misal gini Pak, nah di Indonesia kan dalam Pancasila kan itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau semisal hukum agama buat para korupsi ini sesuai dengan agamanya, contoh yang koruptor ini seorang agama Islam, Mas. Nah agama Islam itu kan di Al-Quran kalau semisal dia mencuri itu kan potong tangannya. Nah pertanyaannya, apakah boleh ketika si koruptor yang Islam ini, nah dia ini hukumnya dengan potong Pak, buat biar jerah gitu. Piramida hukum tertinggi di Indonesia itu, sepanjang kita itu hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kita harus patuh terhadap konstitusi. Jadi piramida hukum di Indonesia itu ada paling atas itu piramidnya itu namanya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ke bawahnya baru tuh Perpu, Perpres, Perda ya, ke bawah yang mengatur hukum ya, untuk aturan di Indonesia. Nah, apabila ada orang yang tersandung kasus korupsi, ya itu tidak ada pilihan, kita terikat dengan hukum itu, hukum yang ada. Nah, karena hukum yang ada itu di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang 45, itu cakupan hukumnya itu tidak mungkin paradoks atau bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Hanya saja hukumnya itu harus hukum yang
bisa diterima oleh semua agama. Misalnya, hukum potong tangan itu berlaku di Islam, tapi tidak berlaku untuk agama lain. Nah, pelakunya kebetulan orang Islam. Nah, Pancasila kan tidak membaca seperti itu. Pancasila ditafsirkan itu harus universal, harus semua. Semuanya gitu ya. Mau itu pelaku Islam, mau pelaku itu Kristen, jadi hukumnya harus hukum universal Undang-Undang Dasar itu. Bukan hukum yang diterapkannya itu karena ini orang Islam maka berlakunya adalah hukum Islam, enggak seperti itu. Kalau orang Kristen berarti di hukumnya hukum Kristen, enggak seperti itu. Hukum yang di kita itu adalah hukum universal yang bisa diterima oleh semua agama, kecuali otonomi daerah seperti Aceh misalnya. Nah, Aceh itu dia punya aturan yang berlaku di Aceh, perda. Nah, perdanya itu syariat Islam. Jadi yang diberlakukan itu ya ada hukum apa? Potong tangan bagi yang mencuri, yang Tapi kan itu kan melakukan termasuk perzinahan. mencakup Indonesia juga, Pak. Di Aceh. Iya, makanya otonomi daerah itu dia kekuasaannya itu hanya berlaku di wilayah dia, tidak berlaku di wilayah lain. Dan itu tetap harus terintegrasi dengan pemerintah pusat, gitu. Ya, cukup ya. Ya, alhamdulillah Pak. Terima kasih pada Bapak Rijal ya sudah memberikan wawasannya, memberikan ya, ilmunya kepada kami juga. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak yang karena sudah berkenan ya bisa hadir dengan kita diskusi pada malam ini. Kepada hal ini ya rumahnya beliau sendiri. Biasanya kan kita kan ngundang beliau kan ke sini. Ya kita ya bersyukurlah bisa ngobrol dengan Bapak, bisa ketemu dengan Bapak. Ya sekarang kita ngopi, silaturahmi juga. Dan ya pada malam hari ini ya kita cukupkan di sini aja ya. Ya kita ngopi-ngopinya. Ya mungkin di lain waktu ya kalau semisal ya pengen ngobrol apa segala macam ya kita ya boleh, bisa ngobrol sama beliau nanti. Ya sering-sering itu kita mah sama beliau ya. Baiti maftuh. Saya terbuka untuk kalian semua mau kapanpun ya Di depan berkunjung. Silakan dari Tangsel ke sini. Iya Pak. biasanya mah kalau bintang tamu itu kan diundang. Nah, ini bintang tamunya yang undang kita ini. Ya Pak. Ya tapi alhamdulillah Pak. Silaturahmi ya Pak. Ya. Ya Kak. Ya alhamdulillah. Ya sekian ya podcast kami pada malam hari ini. Ya mungkin nggak begitu mewah tapi asalkan bermakna gitu. Asalkan ya kita ngobrol-ngobrol secara enak gitu ngopi ya. Yang penting nggak korupsi ya. Ya, betul sekali itu Bang. Bisa ya. Siap. Ya udah. Saya tutup ya perbincangan pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.